Terima kasih, Saudara Glenn, dan selamat malam untuk kita sekalian. Kita lanjutkan akan diskusi kita belajar bersama mengenai makanan. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan yang minggu lalu telah dimintakan bagaimana kita mengetahui mengenai kalori di dalam makanan. Mana-mana makanan yang kalorinya tinggi, yang cenderung untuk menggemukkan, dan mana makanan-makanan yang rendah kalorinya, sehingga cenderung untuk menurunkan berat badan. Pada saat ini, izinkan kami untuk share screen mengenai bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori kita. Baik, saudaraku yang kekasih, ada banyak sarana kita untuk bisa menghitung akan kalori. Ya, bagaimana caranya? Kita bisa menghitung dengan memakai kalkulator kalori. Ini di dalam Gendis Manis ID ada satu program yang saudara boleh masukkan. Tinggi badan saya 175, berat badan saya sekarang 73. Tadinya waktu saya masih SMA saya hanya 55. Memang kurus ceking betul. Umur saya hari ini sudah 60 tahun ini. Jenis kelamin saya adalah laki-laki, ya. Oke, taruh laki-laki. Aktivitas saya ringan, ya. Oke, dan hitung. Nah, di sini keluar hasil hitungannya. Kalori yang diperlukan untuk berat badan yang sekarang 2.138 kalori per hari untuk mempertahankan berat badan saat ini. Ini kurang lebih ya, kurang lebih. Berat badan ideal untuk Anda adalah 74,35, jadi masih oke. Kalori untuk menaikkan berat badan adalah 2.352 kalori per hari. Jadi kebutuhannya 21. Lalu kalau saya mau menaikkan, ini saya harus tambah sekitar 150 kalori lebih dalam satu hari. Jadi menjadi 2.350. Nah, dari penyampaian minggu lalu, bahwa orang-orang tidak sama dalam kecepatannya untuk naik berat badan, walaupun sudah lebih kalorinya. Karena ada orang yang endomorf, mengandung banyak sel lemak, maka dia bisa terisi sel lemaknya yang begitu banyak. Jadi itu yang paling mudah. Yang kedua adalah mesomorf, yaitu orang yang mempunyai otot. Nah ini bila mana dia berlatih, dia berolahraga ditambah, berat badannya justru naik, karena massa ototnya naik. Dan yang paling sulit untuk naik adalah orang-orang yang ektomorf, yang lemaknya kurang, ototnya tidak terlalu banyak, dan tulang belulang yang terutama menonjol. Ya, jadi ini secara teori, kalau kita menambah 50 kalori setiap hari, kita bisa naik berapa kilogram per bulan, ya. Lebih banyak kita tambah. Kalori untuk menaikkan berat badan secara drastis 2.900, makan 3.000. Aduh, banyak sekali ini, sampai melebihi hampir 800 kalori lebih dalam satu hari, ya. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan alat kalkulator untuk kita bisa tahu. Nah, berat badan saya sekitar 2.100 kalori. Ya, 2.200 lah masih oke. Tapi saudaraku, ada lagi ukuran-ukuran yang lain. Contohnya kalori kalkulator yang berikut ini, ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kita isi di sini dalam ukuran metrik, ya, kilogram dan sentimeter. Umur 60, laki-laki, male,
tinggi badan 175, berat badan 73, agak kurang bergerak, dan dikalkulasikan. Ya. Nah, untuk mempertahankan berat badan, ini pakai kalkulator yang lain, tadi katakan 2100, ini 1800. Kalau mau turun 0,25 kg per minggu, kurangi lagi 250, jadi 1500 kalori. Kalau mau kurang setengah kilo dalam seminggu, makan sangat-sangat sedikit, 1,3. Dan kalau mau sangat ekstrim penurunan berat badannya, makan hanya 835 kalori. Ya, nah, kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilah zigzag kalori, cycling. Mengatur akan hal ini. Bila mana saudara menurunkan berat badan secara sama terus dia punya jumlah kalori, lama-lama tubuh akan menyesuaikan diri dan tidak turun lagi. Maka untuk hal ini dianjurkan kita membuat zigzag, artinya turun kalori tetapi kadang-kadang sangat menurun, kadang-kadang lebih naik dan ini. Jadi zigzag seperti yang kelihatan di sini, schedule 1, 17, baru 1,5555, baru 1,7. Nah, zigzag cara kedua adalah 1,5, 1,557, 1,6, 1,67, turun lagi 1,64, 1,58, 1,5 lagi ya. Cara lain untuk menurunkan gerak badan adalah untuk meningkatkan aktivitas gerak badan kita. Dengan menaikkan gerak badan, maka kita bisa naik kita punya berat badan. Oke? Jadi kelihatan di sini ya, bisa turun sampai 1,3 kg dalam 1 minggu ya, bila mana kita makan sedikit dan gerak badan sangat banyak. Oke, kita coba melihat kepada satu kalkulator kalori lainnya. Oh, ini confirm submission. Oke. Baik. Nah, saya mengisi data saya sama. Nah, kalkulator yang ketiga ini menyatakan saya 2153. Jadi ada 1800, ada 2800 ya, ada yang katakan 2100. Kalau mau turun berat badan bisa 1900, 1600 dan 1100. Kalau mau naik berat badan, naikkan beberapa ratus kalori per hari. Bahkan jadi 2,1 ke 2,6, dan kalau mau naik 1 kg dalam 1 bulan, tambah 1000 kalori. Ya. Nah, ini kalau mau bikin zigzag, supaya tidak sama kalori dalam 1 hari. Ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Oke. Baik, saudaraku yang kekasih, sekarang kita coba pindah kepada jenis-jenis makanan apakah yang menyebabkan berat badan kita bisa naik atau bisa turun ya. Oke. Nah, saudaraku, saya kumpulkan mengenai makanan pokok ya. Ini makanan pokok. Lalu saya urutkan makanan pokok yang berkarbohidrat atau yang berzat pati, tepung-tepungan. Maka kita menemukan hal ini. Saya mengambil yang 200 kalori dalam porsi seberat yang ada di dalam tabel ini. Dan saya temukan bahwa nasi uduk 200 gram ya, sebesar satu cangkir ya, 1 gelas, itu bisa 500 kalori. Ya, bayangkan. Saudara tidak pernah bayangkan bahwa dengan memakan nasi putih yang sudah ada santannya atau sudah diolah sedemikian rupa bisa menyumbang 500 kalori ya. Ini sudah seperempat dari kebutuhan sehari saya. Apalagi kalau saya makan 2 nasi uduk dan lain-lain. Nah, kemudian nasi putih Kentucky ini dihitung 225, dia punya kalori juga 349. Spaghetti 150 saja sudah 321.
mie goreng 200, 321, bihun goreng 298, nasi goreng 267, soun goreng 263, tape singkong, nah ini peyem-peyem 260, crackers pun 50 gram saja sudah 229, ketan putih 217, dan kentang goreng juga 200 ke atas ya. Yang lainnya adalah di bawah 200. Anda boleh lihat sendiri, Anda boleh belajar sendiri apa-apa yang lebih rendah kalorinya. Nah, yang paling rendah di daftar ini adalah ketupat. Ya, 160 gram itu 32 kalori saja. Lontong, wah nggak terlalu tinggi juga ya. 200 hanya 38. Bubur. Nah, setelah ditaruh minyak, terlalu santan, maka dia naik dia punya kalori ya. Nasi tim 88, jagung rebus 90, itu sudah 250 gram ya. Makaroni, tadi 25, nah ini karena makaroninya sedikit. Talas rebus 98, 100 gram. Ubi rebus 120, roti tawar, singkong rebus, roti tawar, bubur ayam juga, kalau hanya 200 ya hanya 165. Kentang rebus dan seterusnya. Oke? Jadi inilah jenis-jenis makanan yang saudara boleh pilih mana untuk menaikkan, mana untuk menurunkan, mana mempertahankan. Kita pergi kepada lauk. Saya ambil dari internet dan kemudian saya sortir. Nah, saudaraku, di antara ini, lauk yang cukup tinggi adalah sate ayam. 100 gram sudah menyumbang 466. Ayam panggang 385. Baru ayam goreng kecap, dendeng balado, gulai limpa, rendang daging, sambal goreng tempe teri, ayam pop, bakso daging sapi, ikan patin goreng, gulai tunjang, ikan kembung balado, sop sapi, kakap panir, gulai kelapa ikan kakap, ikan teri 50 gram saja sudah 200 kalori. Sambal goreng ati sapi 200 ya. Nah, itu yang 200 ke atas. Sekarang kita lihat yang rendah. Telur mata sapi hanya 40 kalori. Ikan lele goreng hanya 57. Nah, ini juga ukurannya hanya 60 gram. Oke. Telur mata sapi 60. Nah, ini saudaraku, kalau telur itu beratnya 60 gram ya. Oke, boleh. Nah, kerang rebus ini hanya 100, ikan teri goreng dan lain sebagainya. Ikan tuna goreng ini dari segi kalorinya ya, belum dari segi asam uratnya. Nah, jadi ini tempe bacem, ayam panggang, makaroni skutel, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat kandungan kalori daripada lauk-lauk. Kemudian coba minuman. Saya coba daftarkan minuman-minuman. Ternyata minuman-minuman kalorinya tidak terlalu tinggi. Nah, ini kecuali nanti kita coba di soda-soda. Itu nanti mengandung kalori lebih banyak itu. Tapi kalau dia es cendol, hanya 168, susu skim, es kelapa muda, sangat-sangat rendah, jus melon lebih rendah, jus tomat lebih rendah, kopi memang tidak banyak kalorinya. Nah, Coca-Cola diet, kaleng hanya 1 kalori, teh cangkir hanya 0,4. Jadi demikian mengenai kalori di dalam minuman. Sayur-sayur, ya, sayur-sayur tidak ada yang di dalam daftar ini dia mempunyai kalori di atas 200. Jadi sayur-sayur pada umumnya adalah sangat rendah dan kalori. Jadi kalau mau tinggi serat, vitamin, mineral, tetapi kalorinya rendah, sayur-sayuran. Jadi aman, makan banyak sayur-sayur, tidak akan gemuk-gemuk. Ya, oke. Makanan siap saji. Nah, tunggu, kita ke buah dulu. Buah. Nah, buah yang memberikan kalori 200 hanya pisang barangan, 200 gram.
ya. Nah, ini juga cukup besar, 3 unit ya, 3 unitnya 300. Yang selain itu rendah-rendah semua. Paling rendah pisang mas, jambu air, jeruk sankis, melon, pepaya, jeruk medan, semangka, sirsak, anggur, salak, jeruk pontianak, rambutan, mangga mana lagi, pisang Ambon, lengkeng, pir, belimbing, duku, apel merah, alpukat pun tidak terlalu tinggi kalorinya. Mangga harum manis, sawo, apel, nenas baru naik 100. Per hijau, pisang raja, durian montong. Durian pun kalorinya hanya 134 per 100 ya, per 100 gram. Pisang rebus, jambu biji, baru pisang merangan ya, buah-buahan. Nah, siap saji apakah tinggi atau rendah? Nah, seperti yang Anda duga, inilah siap saji. Sate kambing, ya tadi sate apa itu? 729. Waduh, sudah sepertiga kebutuhan sehari. 180 gram. Nasi tim ayam 500. Soto Makassar. Tentu yang ada dagingnya ini sotonya. Pempek, empek-empek ya, pempek. Siomay, rawon, tongseng, mie bakso, gado-gado. Ah, ini kok gado-gado bisa tinggi dia punya kalorinya padahal dia hanya kacang ini. Anyway, inilah hasilnya yang dibuat gado-gado. Dia punya kalori cukup tinggi. Ah, ini kalau ditambah karbohidrat dan protein lemak. Hamburger, sayur krecek, ada sayur juga ini. Toge tapi digoreng, ya. Asinan, ya apa ini jenis-jenis asinan. Baru yang rendah, nah ini kerupuk udang, soto sulung, nah ini sangat sedikit dia punya kalori juga ukurannya juga sangat kecil. Dan kemudian kita coba kepada makanan ringan. Nah, coba saudaraku, kita kaget ya. Lemet itu cukup tinggi kalorinya. Kerak telur, waduh, 599. Black Forest, uli tape ketan, nastar 7 buah, 500 lebih. Cast Angles, apa ini? Cast keju ya. Nah, ini kue keju. Mini croissant, muffin coklat, yang keju lebih tinggi. Lopis juga ketan, lepet ketan. Onde-onde 300-an. Lapis legit juga 50 gram aja udah 300-an. Kalau 100, waduh udah tinggi banget. Pastel juga, bolu gulung, potato chip juga 170 hampir 300. Talam hijau, hot dog, Dunkin Donut, cheesecake 10 gram saja udah 200 lebih. Cheesecake. Bakwan, ya. Martabak keju, wah luar biasa. Rempeyek kacang bisa juga tinggi. Lemper, semar mendem, risol, coklat, ini semua 100 ke atas. Kue lumpur, kue pancong, arem-arem, ketupat ketan, lepet, martabak Mesir, ya. Nah, coba yang rendah di antara grup ini ya. Keju lembaran, klepon, bakpia, lumpia, putu, bika Ambon, yang hanya 50 ya ininya. Oke, baiklah. Jadi saudaraku yang kekasih, ini adalah sedikit memperkenalkan mengenai hal-hal ini. Kemudian satu hal lagi, yaitu goreng-gorengan. Ya, bila mana kita menggoreng, maka ada perbedaan bisa sampai 100-200 kalori antara pisang dengan pisang gorengnya. Ya, kalau kita makan banyak-banyak goreng-gorengan, ya gorengan menambahkan. Kalau kita memakan pisang yang alami, tapi kalau sudah makan banana split campur dengan es krim, ya manis-manisan, lain-lain, maka kalorinya juga akan meningkat. Jadi memakan sesuatu yang alami dengan makanan yang diolah, bahkan digoreng, itu juga akan menambah akan kalori kita.
Oke, jadi demikian kami sudah sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa kalau saudara makan snack-snack, kue-kue, maka itu bisa. Nah, kesaksian saya adalah saya datang di Manado, lalu hampir tiap hari makan nasi jahe, nasi jaha, atau lemang. Saudara, berat badan saya naik hampir 5 kilo ya dalam waktu 1 bulan. Akhirnya saya mulai membatasi tidak makan terlalu banyak. Padahal saya sangat suka kalau makan nasi jahe atau lemang, itu 2, 3 lebih bisa masuk gitu. Tapi dia mengandung kalori-kalori dan berat badan saya mulai naik sampai 75 waktu itu ya. Nah, sekarang saya udah mulai turunkan 72 ke 70 ya. Nah, tapi karena usia sudah mulai lebih lanjut, berat badan saya oke-oke saja. Tidak turun sampai 55 lagi. Nah, celana saya waktu masih mahasiswa ukurannya 72. 70 boleh 72. Lalu mulai naik 74. Sekarang 74 udah sesak, 76 lah yang bagus. Yang enak sekarang untuk lingkar pinggang saya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Kita buka ruang untuk kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemberitahuan tadi bisa membantu saudara-saudara untuk menjaga kesehatan dari segi kalorinya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Informasi yang sangat berguna. Mungkin kalau boleh diminta tabelnya ya, biar bisa dibagikan kepada para peserta. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi konsultasi ataupun tanya jawab. Jadi jika saudara ada pertanyaan sehubungan dengan presentasi yang telah dibawakan, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, bisa lewat kolom chat ataupun bisa lewat mengaktifkan mic dan bertanya secara langsung. Atau ada yang mungkin mau mencoba menghitung dia punya kebutuhan kalori, mungkin bisa ya, Dok? Oke, iya. Oke, Boleh. kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ada pertanyaan. Oke, dari yang pertama, untuk anak umur 2 tahun, berapa kalori per hari yang diperlukan? Apakah ada contoh menu untuk anak yang berusia 2 tahun? Oke, saya coba Google dulu ya. Kebutuhan kalori anak 2 tahun. Oke, jadi yang lain yang mau menanyakan pertanyaan bisa lewat kolom chat. Persilakan. Jadi, iya, Ya. anak usia 2-3 tahun butuh 1125 kalori per hari. Kilokalori itu sama dengan kalori per hari ya. Pada usia ini kebutuhan kalori anak dibagi menjadi 3 kali makan atau 300 kilokalori, 2 kali cemilan 100. Itu kalau snacking ya. Jadi untuk hal tersebut. Nah, kemudian variasi sumber. Nah, sekarang yang lainnya. Makanan yang beliau boleh makan itu dengan orang dewasa sama saja. Ya, kalau anak sudah umur 2 tahun ke atas, makanannya sama dengan orang dewasa. Ya, hanya porsinya lebih sedikit daripada kita. Ya, nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini variasi sumber karbohidratnya, takaran sayuran dan buah, porsi lauk yang mengandung protein hewani. Oke, ini kalau masih makan protein hewani, tapi saya tidak pernah, paling tinggi telur dan susu ya dari hewan, tapi daging, ikan, ayam tidak pernah. Jadi saya punya protein dari nabati saja.
asupan lemak, ADEK juga perlu untuk anak-anak. Oke, itu adalah jawaban untuk kebutuhan kalori dalam kepada anak kurang lebih 1.125 kalori, ya, setengah daripada kebutuhan saya, ya, kita orang dewasa. Jadi Anda bisa lihat mereka membutuhkan kalori juga. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik, kita menuju kepada pertanyaan selanjutnya. Info yang saya dapatkan, santan merupakan lemak bagus. Padahal makanan yang diolah dengan santan dapat menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Apakah memang santan bagus atau jelek? Oke, jadi jawabannya begini. Santan adalah sesuatu hal yang nabati, atau dia adalah cairan yang mengandung lemak dari tumbuhan. Jadi nol kolesterol. Dia tidak mengandung kolesterol. Apakah mengkonsumsi santan yang banyak bisa menambah kolesterol dalam tubuh? Bisa. Tapi bukan langsung santan menyumbang kolesterol. Dia menyumbang dulu kepada lemak-lemak yang jenuh yang nantinya diolah oleh tubuh menghasilkan kolesterolnya sendiri. Jadi penciptaan kolesterol, pembentukan kolesterol oleh karena mengkonsumsi kelapa atau santan itu terjadi bila mana sangat-sangat banyak. Tapi kalau cuma makan sedikit saja, dia jadi santan sendiri tidak menyumbang kepada kolesterol, ya. Tapi kalau di dalam menu itu, santan itu ditaruhlah daging, sapi, ditaruh jeroan, apalagi yang lain di dalam santan tersebut. Nah, itulah yang menaikkan kolesterol. Jadi secara sendiri santan itu tidak mengandung kolesterol. Durian tidak mengandung kolesterol. Apalagi alpukat tidak mengandung kolesterol. Kopra tidak mengandung kolesterol. Dia mengandung lemak dan kalau di kelapa lemak jenuh, ya, tapi tidak mengandung kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah dari telur, dari susu, kue-kue yang mengandung susu, mentega dari hewani, ya. Nah, itu yang menyebabkannya. Demikianlah. Jadi supaya kita mengetahui bahwa santan itu menyumbang kalori, ya, yang menyumbang kalori, tetapi dia tidak mengandung kolesterol. Iya, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Ini ada dari Bapak Agus mau mencoba minta bantuan untuk menghitung berapa kalori yang diperlukan supaya berat cepat turun. Tinggi 174, berat 91. Tinggi 174 cm, berat 91, usia 61, wah mirip nih. jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki, gerak aktif sekali atau enggak? Ya, mungkin Bapak Agus boleh mengaktifkan mikrofon. Aktivitasnya ringan aja ya, Pak. Ya, selamat malam, Pak Agus. Jalan ringan aja, Dok. Jalan-jalan ringan ya. Oke, jalan. Oke, berjalan aja. Oke. Coba kita hitung. Oke, kalau diperlukan. Nah, karena berat badan Bapak sudah cukup tinggi, makan 2000, berat badan ideal Anda 73, ya. Jadi sudah
kalau nggak salah benar ya, 91 kg Pak ya. Jadi sudah agak tinggi. Kalau mau menurunkan berat badan ini dalam sehari 1815 ya. Menurunkan berat badan drastis 1200. Jadi turunkan baik-baik makanannya. Coba saya hitung dengan kalori yang berikut ini. Umur 61, berat tinggi 174, berat badan 91, olahraga ringan, kita coba kalkulasi. Jadi di sini mengatakan berat badan ini 2.300 mempertahankannya. Kalau mau diturunkan 2.000, 1.800 dan 1.300 ya. Jadi kalau mau menurunkan kurangi lagi jumlah kalori dalam satu hari. Oke, ini ada dia punya kalkulatornya. Jadi demikian Pak Agus. Jadi garis kita coba BMI-nya ya. Kita coba lihat BMI kalkulator, apakah Bapak termasuk dalam bentuk bagaimana, umur 61, tinggi 174, berat 91, kalkulasinya, jadi sudah di batas antara overweight dengan obesitas ringan. Jadi sudah cukup tinggi, jadi sangat dianjurkan untuk mengatur berat badan. Iya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Dok. Tapi saya ada komentar lagi. Kalau Anda adalah orang atletis, itu lumayan dibandingkan dengan orang endomorf. Karena 91 kilo, kalau pada mesomorf yang beratnya itu ototnya. Tapi kalau endomorf, ya yang beratnya adalah lemak. Jadi ukuran badannya lebih besar pada endomorf. Iya. Terima kasih Pak Gus. Ya. Terima kasih. Badannya maju Dok. Amin. Maju ke depan. Amin. 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 Progresif, progresif. Ya, makasih ya. Dok. Makasih, sama-sama. Oke. Ya, terima kasih. Kita ke selanjutnya. Ini ada yang minta tabel kalori tadi. Kalau boleh dikirim di chat box katanya. Saya kirim ke chat box ya. Ya. Oke, sementara dipersiapkan. Menurut dokter, minyak yang bagus untuk menumis dan menggoreng apa? Lebih bagus mana, minyak jagung, minyak kelapa, atau minyak olive? Ya, minyak-minyak yang tidak jenuh itu kalau dipanaskan bisa menjadi jenuh. Minyak yang sudah jenuh, dia akan lebih stabil. Jadi kalau mau menggunakan untuk goreng, lebih baik minyak kelapa yang jenuh. Itu akan lebih stabil. Kalau kita mau memakai minyak jagung atau minyak zaitun yang tidak jenuh, maka sebaiknya itu jangan dipakai untuk menggoreng. Kalau kita mau menumis, kita tumis dulu apa yang kita mau tumis, ya, sayur-sayuran atau tahu tempe yang kita mau. Kita tumis dengan air dulu, ya. Kita tumis dengan air, lalu kita angkat. Setelah itu baru kita tuang di atasnya minyak zaitun atau minyak anggur atau minyak lainnya yang tidak jenuh. Jadi anjuran kita adalah minyak yang tidak jenuh akan rusak kalau dipanaskan. Jadi sebaiknya dia jangan dipanaskan, jangan dididihkan, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau minyak kelapa, karena dia sudah jenuh, kalaupun dia dipanaskan, dia tidak akan banyak berubah. Dia tidak akan mengisap oksigen, ya. Tapi yang minyak tidak jenuh, kalau dipanaskan dia akan mengisap atau mengambil oksigen. Dan dia akan berubah, dia punya susunan jenuh menjadi tidak jenuh menjadi jenuh.
dengan teroksidasi oleh oksigen. Iya, terima kasih. Jadi lebih baik menggoreng pakai minyak goreng, minyak kelapa. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara membedakan minyak jenuh dan tidak jenuh? Oke, itu di laboratorium. Di laboratorium kita bisa mengetahui asam lemak dengan rantai-rantai yang sudah penuh dengan oksigen, tidak bisa ditambah oksigen lagi. Sedangkan rantai-rantai yang lain itu masih bisa ditambah oksigen, karena itu disebut tidak jenuh. Jadi aturan sederhana, hanya lemak dari kelapa untuk yang nabati ya, hanya minyak kelapa yang jenuh. Yang lain-lain itu minyak kacang, minyak kedelai, minyak jagung, minyak zaitun, minyak-minyak nabati lainnya adalah tidak jenuh, unsaturated. Ya, hanya minyak kelapa dan minyak kelapa sawit itulah yang jenuh. Ya, baik, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Saudari Lena, terima kasih materinya dok, sangat membuka wawasan. Dok, kalau kita mau menaikkan berat badan, baiknya kita fokus kemana ya? Apakah karbohidrat, lemak, atau protein? Sama bagaimana mengatur makanannya dok? Lebih sering frekuensi makannya atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik. Ya, jadi ada pertanyaan hal tersebut. Ya, nah, bila mana kita mau menaikkan berat badan kita, kalau itu adalah otot yang kita mau tingkatkan, itu adalah jaringan otot itu akan lebih banyak dibentuk dari protein kita, ya. Tetapi karbohidrat yang lebih bisa diubah oleh tubuh menjadi protein juga, ya, boleh juga. Jadi yang paling mudah untuk menaikkan berat badan, dia akan menuju kepada lemak dan kepada otot adalah karbohidrat. Dan karbohidrat yang paling cepat menaikkan adalah karbohidrat yang lebih simpleks seperti nasi putih, ya. Kalau saudara lihat hal tersebut, dan kemudian kalau dia mengandung sedikit gorengan, dia lebih cepat menaikkan. Jadi kita punya tujuan kalau mau menaikkan akan berat badan kita adalah, pertama, saya punya anjuran adalah ini. Kalau saudara adalah endomorf, saudara tidak perlu susah-susah. Saudara akan makan, dia akan cepat sekali naik. Yang menjadi tantangan bagi orang yang endomorf adalah untuk menahan berat badan. Tapi kalau naik badan, sangat-sangat mudah. Nah, bagi saudara-saudara yang atletis, saudara yang berolahraga dan badannya besar, kekar, karena dagingnya, ototnya itu dominan. Berat badan saudara juga akan mudah. Justru dengan saudara berolahraga dan mau makan. Nah, mau makan yang paling baik sih karbohidrat, ya. Karbohidrat dibandingkan lemak dan karbohidrat. Tapi kalau saudara makan lemak juga, itu juga akan mempercepat akan naik berat badan Anda. Kalau protein, dia tidak terlalu meningkatkan berat badan. Tapi dia dipakai untuk menurunkan berat badan. Jadi kita stop karbohidrat, lalu kita makan protein dan sedikit lemak. Ya, itu cepat menurunkan berat badan. Tapi yang paling baik menerapkan berat badan adalah karbohidratnya, lalu dengan tambahan sedikit lemak, itu juga baik. Kalau protein, itu terakhir untuk mengatur akan berat badan kita. Iya. Baik, terima kasih. Iya, oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan saat ini kita
masuk pada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini minta bantuan lagi ini untuk menghitung anak umur 9 tahun, berat badan 39, tinggi 136. Oke, Jenis kelamin diperlukan, Dok? iya, laki-laki kalau nggak salah ya. Mungkin Umur 9, umur 9, berat 39, tinggi tinggi 136. 136. Oke. Mungkin Mungkin laki-laki bisa ya. dikonfirmasi ini laki-laki atau perempuan atas nama F. Mandagi. Laki-laki, Dok. Laki-laki. Oke, laki-laki ya. Oke. Sudah, oke. Kita coba ya. Oke. Dia punya kebutuhan ini. Dia 1.400 kebutuhannya. Dan kalau mau menurunkan, kasih turun ke 1.200 atau 1.800. Berat badannya, oke. Nanti kita periksa dia punya BMI calculator, umurnya tadi 9, dia punya laki-laki, tinggi 138, berat badannya 39 ya, tinggi badan 136. Tinggi badannya, berat badan 38 ya. 9. Oke. Oke, kita lihat. Ya. Wih, dia agak kegemukan di sini ya. Umur 9, tinggi 136, beratnya 39 ya. Menurut kalkulator ini agak sedikit gemuk badannya ya, agak sedikit gemuk badannya. Oke, baik. Mungkin bisa diatur makanan-makanan yang berkarbohidrat, berlemak, jadi bisa lebih kurang goreng-gorengannya dan tepung-tepungannya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita ke selanjutnya. Masih ada satu pertanyaan di chat. Hal yang sama. Iya. Usia anak 8 tahun, berat Ya. 19, perempuan. Tinggi badan? Sorry. Mungkin akun atas nama Francisca bisa dikonfirmasi ini. Berat badannya kira-kira berapa? Tinggi badannya. Maaf, tingginya 117 ya, Dokter. Ya. Makasih. Oke, makasih. Kita coba ya. Kita lihat di sini. Kita kalkulasikan. Oke, masih di daerah hijau. BMI-nya 13,9. Perempuannya umur 8 tahun, tinggi 117, berat 19. Dia masih di putaran 13,9. 13,9 untuk anak-anak ini masih healthy weight, berat badannya masih baik menurut BMI. Baik ya. Ya, oke. Terima kasih. Body mass index-nya 13,9 Ya. kilogram per meter kuadrat. Cuma mungkin kalau ditambah sedikit lebih bagus lagi atau bagaimana? Kalau mau ditambah boleh, nggak ditambah juga. Pengalaman saya adalah, iya, anak-anak ini masih dalam status pertumbuhan, jadi masih di dalam normal.
Nanti kalau dia sudah lebih dewasa, itu baru perlu mengontrol akan berat badannya dengan lebih ketat. Kalau masih bertumbuh, ini masih oke-oke aja, ya. Ya. Oke. Ya. Yang kedua masih usia 10 tahun, berat 40 kilo, tinggi 137. 40, tinggi 137. 137. Usia 10, Perempuan, laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke, baik. Ini sudah 10 tahun, berat badan 13, kita lihat. Sudah di kuning ya. 40, agak sedikit lebih. Tapi sekali lagi, ini adalah angka rata-rata berdasarkan statistik orang pada umumnya, ya. Jadi berdasarkan itu, maka dia adalah 21,3. Dia ada mengarah kepada berat badan yang lebih, ya. Menurut kalkulator ini, ya, menurut kalkulator ini. Tapi sekali lagi kita lihat endomorf, mesomorf atau ektomorf, dan juga jenis makanan yang dia konsumsi. Kalau dia masih mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, itu cukup bagus, ya. Tapi kalau dia mengkonsumsi makanan yang diproses, siap saji yang lebih banyak, ini yang perlu kita perhatikan untuk kesehatannya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih dokter. Iya. Oke, selanjutnya sehubungan dengan es krim. Oke, es krim. Apakah itu termasuk lemak jenuh atau sebaliknya? Lebih cocok yang konsumsi umur berapa sampai berapa untuk makan es krim? Oke, baik. Secara spesifik, tidak ada umur tertentu untuk makan susu campur gula. Jadi, es krim ini adalah susu dicampur dengan gula. Ya, itu adalah rumus daripada es krim. Susu didinginkan, dicampur gula, bahkan ada yang juga campur garam, kemudian dikocok sampai konsistensinya halus. Nah, untuk saudara yang pada dasarnya vegetarian, sekali-sekali mengkonsumsi susu, walaupun susu campur gula itu adalah suatu kombinasi yang kurang sehat, ya, kurang sehat untuk mencampur gula dengan susu terlalu banyak, itu pada dasarnya kurang sehat, nilai gizinya hanya di kalorinya, yang banyak vitamin ada sedikit, ya. Jadi untuk saudara yang berat badannya, BMI-nya ini agak di bawah, mengkonsumsi susu dan gula ini dicampur menjadi es krim, itu masih cukup lumayan. Tapi bagi saudara yang sudah lebih berat badannya, saudara sudah agak overweight, bahkan sudah obesitas, maka konsumsi daripada susu campur gula es krim itu dianjurkan untuk jangan terlalu banyak, karena dia mengandung kolesterol juga di dalam minumannya. Tetapi ada anjuran yang lain, walaupun ini kontroversial, yogurt boleh katanya. Yogurt boleh karena dia ada susu yang difermentasi. Saya punya anjuran adalah jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah hati-hati, kalau mau makan oke, tetapi kontrol gula darahnya dan juga fungsi jantung, ya, EKG-nya. Kalau fungsi jantungnya sudah mulai terganggu dan kemudian kimia darah menunjukkan gangguan-gangguan trigliserida, kolesterol, LDL yang menaik, HDL yang menurun, itu juga hati-hati di dalam mengkonsumsi asupan-asupan kolesterol ini. Tapi kalau jumlahnya sedikit dan hanya sekali-sekali, mungkin efeknya tidak seburuk daripada mengkonsumsi kolesterol berlebih-lebihan. Jadi tergantung kepada pola makan kita dan kondisi badan kita. Iya, terima kasih. Iya, oke.
Oke, terima kasih untuk penjelasan dari dokter. Dan selanjutnya atas nama Marlin, selamat malam dokter. Apakah jumlah kalori dalam sehari dibagi sama dalam 3 kali makan, pagi, siang, dan malam, atau bagaimana? Oke, jadi mengenai berapa itu adalah kalori dalam satu hari. Kalau mau dibagi rata boleh, mau dibagi pada pagi hari dan siang hari lebih banyak dan pada malam hari lebih sedikit, itu boleh dan lebih bagus. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi kalori adalah lebih baik pada pagi dan siang hari. Sedangkan pada malam hari, anjuran pada umumnya adalah makanan yang kalorinya tidak terlalu banyak. Tetapi ada orang yang makan malamnya besar, kalorinya tinggi. Nah, ini adalah suatu pola kebiasaan dan ini akan lebih cenderung menaikkan berat badan. Bagi orang yang cenderung menaik badan, kalau dia makan malam, berat badannya akan naik. Oleh sebab itu, anjuran untuk menurunkan berat badan adalah makan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang, dan malam itu sangat tidak perlu makan atau hanya buah saja, kalorinya sangat rendah. Ya, itu prinsip kalau mau menurunkan berat badan. Ya, tergantung dengan pola dan jumlah kalorinya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau dia kebutuhan kalori 1.500, Ya, bukan setiap kali makan 1.500 ya? ya, itu dalam Jadi, satu hari dalam bisa satu hari. 500, 500, 500 atau 500. 750, 750. Oh iya. Ya, Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Selanjutnya, kalau untuk lansia, apakah perlu minum susu? Jika ya, susu apa yang bagus? oke, baik. Saya punya jawaban adalah bila mana mau mengambil kalsium, jangan berharap pada susu. Iklan-iklan itu sangat-sangat mendukung akan susu karena susu memang mengandung kalsium sangat tinggi. Tetapi saya mempelajari kalau saudara memasukkan fosfor, maka fosfor yang masuk ke dalam tubuh akan keluar kalsium. Dan ini yang terjadi pada daging dan susu termasuk. Fosfornya tinggi, tapi tidak pada bayam, pada daun-daun hijau. Sayur-sayuran mengandung kalsium yang tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari susu sekalipun. Tapi fosfornya rendah. Jadi itu artinya, itu akibatnya memakan susu, masuk kalsium, tapi keluar kalsium. Jadi hampir-hampir nihil. Hasilnya hampir-hampir terbalik. Tapi kalau saudara makan bayam, saudara makan kangkung, saudara makan daun kelor, ya, maka itu lebih baik. Jadi anjuran saya adalah kalau sudah berumur, lebih baik makan sayur-sayuran. Anjuran, ya kita tahu, unland ya, di orang yang usia, katanya susu yang bagus untuk orang usia, itu adalah unland. Itu adalah promosi, ya. Tetapi saya mengetahui, kalau saudara memasukkan protein hewani yang mengandung kalsium dan fosfor, maka pada waktu kalsium masuk dan kemudian fosfor masuk, maka kalsium digantikan, dia tukeran, ya, dia akan keluarkan fosfor masuk, keluarkan. Tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan, fosfor yang masuk sedikit, jadi kalsiumnya yang pertukarannya sedikit juga, jadi hasil akhirnya balance daripada kalsium positif pada nabati dan negatif pada hewani. Ya, terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, baik, kami membuka kesempatan kepada saudara-saudara yang mau bertanya secara langsung ataupun mau konsultasi sehubungan dengan kondisi kesehatan saudara-saudara.
kami memberikan kesempatan dengan cara mengaktifkan mikrofon, unmute, dan kemudian menyampaikan pertanyaan ataupun mau berkonsultasi. Silakan. Boleh bertanya, Pastor? Silakan. Iya, kebetulan ada saudara saya di Jakarta yang keluhan di tumitnya, kalau dia bangun pagi itu tumitnya sakit sekali, tumit sebelah kanan. Itu penyebabnya apa? Apa kekurangan kalsium atau apa kira-kira itu? Terima kasih. Iya, Oke, baik. silakan dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kita perlu untuk memeriksa akan nyeri pada bagian tertentu. Nyeri pada tumit itu yang paling sering disebabkan bukan oleh karena osteoporosis, tetapi oleh karena peradangan daripada bantalan yang ada, ini tulang tumitnya, dan di bawah itu ada suatu bantalan. Nah, bila mana terjadi peradangan dari bantalan tersebut, maka nyeri sekali kakinya, ya. Kalau osteoporosis itu lebih sering, bisa juga terjadi, tapi lebih sering pada sendi lutut, ya, lututnya. Kalau osteoporosis ini. Tapi kalau pada tumit itu ada dia fasciitis-nya daripada dia punya bagian otot-otot, daging-daging di bagian tumit tersebut. Nah, jadi untuk menghilangkan hal tersebut, maka bisa kita membuat suatu kayak kaus kaki bulat, ditaruh di pinggirnya supaya dia tidak langsung memijak akan hal tersebut. Hal-hal yang lain, kalau mau menggunakan medisinal atau obat-obat tertentu untuk menghilangkan rasa sakit, silahkan untuk bertemu dengan dokter, baik dokter persendian atau dokter tulang, dokter ortopedik, ataupun dokter penyakit dalam atau spesialis lainnya yang mungkin bisa membantu meringankan sampai keadaan itu hilang, ya, keadaan itu hilang dan bisa jadi benar. Bila mana ingin memeriksa keropos tulang, maka ada alat untuk mengukur densimetri daripada tulang. Berapa sering atau berapa banyak pengeroposan tulang. Ada alat yang namanya DEXA, ya. DEXA itu untuk melihat kepadatan daripada tulang kalau memang mau memeriksa akan densitas daripada tulang. Tapi saya menganjurkan kalau perlu bantuan dokter spesialis, silakan pergi ke dokter spesialis untuk memeriksa, mendiagnosa dulu apakah ini osteoporosis, pengeroposan tulang, ataukah ini adalah hal-hal yang lain termasuk peradangan daripada bantalan daging yang berada di telapak kaki bagian tumit, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Dokter Supit. Sedikit lagi Pak Dokter, boleh ya? Ya, Boleh. silakan. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar juga livernya ada masalah. Apa benar seperti itu, Dok? Apakah ada hubungannya ke liver itu atau bagaimana kira-kira, Dok? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau mau mengukur akan liver itu kita periksa livernya, ya. Periksa dengan USG atau enzim-enzim daripada liver, bilirubin, GOT, SGPT, alkalin fosfatase. Nah, itu kita bisa buat, baru kita tahu. Memang dari ilmu kedokteran Cina tradisional, jadi traditional Chinese medicine, ada titik-titik tertentu yang mereka hubungkan dengan bagian tubuh. Oh, kalau di bagian ini jantung, kalau ini liver, ini. Itu mereka ada peta daripada tapak kaki, titik ini mempunyai hubungan. Nah, kami dari dunia medis belum bisa mengerti akan jalur hubungan daripada titik-titik tertentu. Karena peta yang kami pelajari itu tidak sama dengan peta daripada refleksologi.
yang dipelajari oleh ilmu Cina kuno. Mungkin mereka memeriksa ini, oh biasanya berkaitan dengan jantung, ini dengan liver. Jadi titik-titik pada telapak kaki itu mereka buat berdasarkan mungkin pengalaman, mungkin ya, karena saya tidak mempelajarinya. Tetapi kalau kami, titik-titik yang ada di kaki, tangan, dan seluruh tubuh, itu kita sudah tahu. Karena pada waktu titik ini dirangsang, dia akan pergi ke otak. Nah, di otak ini, di samping ini, ada area motorik dan area sensorik. Area sensorik di depan, area motorik. Kalau yang ini ditusuk, kaki tertentu itu rasa sakit. Kalau bagian ini ditusuk, bagian itu akan, dan sudah terbukti dia punya jalur sarafnya, ada penghubung. Jadi kalau orang stroke atau ada perdarahan yang memotong akan jalur tersebut, maka dia akan lumpuh tangannya, setengah wajahnya, apa-apa. Karena memang itu kabel itu terputus oleh karena endapan darah, ya, atau perdarahan yang menyebabkan putus aliran listrik dari bagian otak ke bagian itu. Jadi kita tahu ada hubungannya. Nah, itu kalau kita secara medis namanya homunculus motorik, bagian otak tertentu yang merangsang bagian tubuh tertentu, atau homunculus sensorik, bagian tubuh tertentu yang mempunyai muara dirasakan oleh otak, gitu ya. Tapi kalau dia punya waduh, ini dipijit, dia punya tumit, wah ini titik daripada liver. Dia punya telapak jari kaki satunya, oh ini jantung gitu. Oh ini ginjal, ya. Saya lihat di peta daripada refleksologi ada warna-warna. Oh ini titik ini. Nah itu yang kami tidak bisa terangkan. Secara ilmiah, kami tidak tahu ini kok bisa hubungan dengan liver, karena kami tidak melihat ada jalur saraf ke situ atau jalur apa ke situ. Tetapi menurut ilmu kedokteran Cina, itu ada meridian-meridian. Meridian ini lewat sini, meridian ini lewat sini, meridian ini. Oh, kalau kita tusuk pakai jarum, kita pelintir-pelintir begini, oh dia akan ke sana. Mungkin saja itu benar, mungkin saja itu tidak, tapi karena kami dari segi medis tidak mempelajari hal tersebut, kami belum bisa menjawab ada hubungan langsung antara titik ini dengan bagian tubuh tertentu, kecuali homunculus motoris dan homunculus sensoris. Itu memang betul-betul ya. Kalau Anda stroke di sini, Anda punya tangan kiri atau tangan kanan, itu bisa dibuktikan ada hubungan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Johan dan dokter yang sudah menjawab. Selanjutnya kita ke chat dulu. Kalau hendak mengkonsumsi daun pepaya Jepang yang aman bagaimana ya? Apakah boleh dikonsumsi tiap hari dan berapa banyak takarannya? Oke, baik. Jadi saudaraku yang kekasih, aturan untuk amannya suatu makanan itu ada beberapa, dan yang saya pernah diberitahu adalah kita lihat kepada sosiokultural, ya, kebiasaan di suatu masyarakat. Kalau saudara menemukan misalnya tempe, ya, orang Jawa sudah beratus-ratus tahun tempe terus. Kapan ada keracunan tempe, atau kapan orang sakit atau bahkan meninggal dunia karena tempe? Tidak ada. Tidak ada orang yang makan tempe meninggal dunia. Kapan orang makan nasi merah lalu sakit dan meninggal dunia? Tidak ada. Tapi orang yang mengkonsumsi alkaloid dari tumbuh-tumbuhan tertentu akan menjadi narkoba. Misalnya dari nikotin,
dari tanin, dari morfin, heroin, dan kodein dan lain-lain ya. Jadi ada makanan atau ada tumbuhan yang sudah sering bahkan diketahui hal tersebut. Nah, apakah pernah ada orang memakan daun daripada pepaya Jepang atau ketimun Jepang atau labu siam ya? Apakah itu pernah mengalami keracunan dan penyakit dan kematian, lumpuh atau pikun atau bagaimana? Nah, jadi saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman. Ibu saya orang Filipina. Pada waktu kami kecil di Bandung, di Jalan Dago, Jalan Insinyur Juanda, rumah kami itu rumah Belanda tua. Di belakang halaman itu merayaplah akan ketimun Jepang. Orang Manado bilang ketimun Jepang atau labu siam, ya, atau ya seperti itu ya. Nah, lalu ibu bikin daun-daun itu dibikin lalap-lalapan, dibikin supnya, kita makan, tidak apa-apa. Kemudian pada satu hari ibu ambil buahnya ketimun Jepang itu atau labu siam itu, lalu direbus panas-panas, dipotong-potong, lalu kita makan. Nah, pada waktu itu karena kita masih makan keju, kita coba potong sepotong keju, kita taruh di atas labu siam itu, lalu kita makan. Wah, enak sekali ya. Kita rasa nikmat sekali. Jadi jawaban saya adalah untuk memberikan anjuran mengenai satu jenis makanan aman atau tidak, sehat atau tidak, itu kita bisa buat dengan eksperimen di laboratorium. Atau membuat riset-riset dengan terkontrol, terukur, kita bisa tahu, oh makanan ini bagus, aman, baru kita melihat kandungan-kandungannya. Kita bisa membuat itu di laboratorium. Tetapi secara sederhana, yang kita bisa melihat secara sosiokultural, secara budaya, secara sosial, bagaimana sih pola makan daripada suatu bangsa atau suatu suku bangsa tertentu. Bila mana mereka, jadi contohnya, saya sebut dengan hormat ya, karena ini adalah suatu hal yang baik. Di mana di Indonesia ada center untuk stroke, pusat pengobatan stroke. Di mana, saudara? Di Padang dan di Bukit Tinggi. Artinya apa? Kemungkinan besar makanan Padang itu berhubungan dengan stroke. Nah, sekarang saudaraku, ini sekali lagi bukan mau menyatakan baik atau tidak baik, itu bukan, tapi ini secara ilmiah. Di mana di Indonesia paling tinggi hipertensi dan obesitas? Di Manado. Kenapa orang Manado sangat tinggi hipertensi dan obesitas? Boleh tanya. Apakah itu karena keturunan atau karena pola hidup? Jadi jawaban saya adalah, mari kita coba menggali di dalam realita dari sejarah, dari budaya, walaupun itu daripada area atau suku bangsa tertentu. Kenapa di Manado nomor 1 di Indonesia hipertensi, nomor 1 di Indonesia obesitas, nomor 3 stroke, nomor 3 gagal ginjal, nomor 4 diabetes, nomor 7 serangan jantung. Itu berdasarkan riset daripada Riskesdas, riset kesehatan dasar tahun 2018. Nah, 2023, 5 tahun atau tahun depan atau 5 tahun setelah itu akan dibuat lagi Riskesdas yang berikutnya. Dan 2 Riskesdas sebelumnya tahun 2013, 2018 sudah menunjukkan kami orang Manado punya pola penyakit-penyakit itu begini. Nah, bila mana kami merubah akan budaya kita, khususnya pola makan, melakukan sesuatu, pola hidup kita, apakah akan bergeser? Saya yakin akan bergeser. Atau malah tetap juara dalam hipertensi dan obesitas. Kalau memang di Manado itu adalah seperti itu. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya.
jawaban saya adalah saya sudah diberikan suatu format untuk menilai apakah suatu makanan itu baik atau tidak baik, bisa di laboratorium, bisa melalui riset, bisa juga melalui lihat budaya dan kebiasaan dan laporan-laporan yang terjadi. Ya, nah sekali lagi, tempe dari kedelai aman sekali. Tapi tempe dari kacang, saudara hati-hati. Banyak sekali di koran-koran, tempe bongkrek itu menyebabkan keracunan dan meninggal dunia karena tempe dari kacang. Jadi itu adalah sesuatu yang boleh kita sampaikan bahwa jangan mengkonsumsi tempe dari kacang tanah. Tapi kalau tempenya dibuat dari kedelai, silahkan cari apakah ada orang yang keracunan dari tempe dan tahu, ya, yang dikelola biasa nggak pakai formalin ya. Kalau formalin memang itu jelas berbahaya. Formalin itu adalah pengawet dan perusak daripada kehidupan, ya, membunuh akan sel-sel kehidupan, pengawet dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi saya pikir bahwa daun-daunan daripada tanaman-tanaman tertentu yang sudah biasa dikonsumsi dan aman dikonsumsi itu cukup aman. Tapi kalau mau keterangan ilmiah lainnya, mari kita buka artikel-artikel untuk mencari tahu penelitian yang betul-betul diadakan secara terukur dan saintifik oleh orang-orang yang memang bertanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kami berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Johan yang sudah angkat tangan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang saya ingin tanyakan kebutuhan kalori di usia 25 tahun dan usia 50 tahun berapa per hari Pak Dokter? Kebutuhan kalori yang dibutuhkan. Terima kasih. Oke. Itu tergantung umur dan juga tinggi badan dan berat badan, Pak. Jadi kita harus tahu Begitu ya. Ya, tingginya berapa dan berat badannya berapa untuk bisa naik, turun atau bertahan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kita tambah Kalau lagi. tinggi badannya 160, Pak Dokter, usia 50 berapa kebutuhan kalorinya per hari? 60 laki-laki ya, Pak ya? Iya, laki-laki. Saya 160 menjelang usia 50. Kalau kebutuhan kalori per harinya berapa ya, Pak Dok? Berat badannya berapa sekarang? Oh, hanya mau Berat tahu. badan 57, Pak Dokter. 57 ya. Oke. Ideal, Pak. BMI-nya 22,3. Jadi, Oh iya, iya. kemudian kebutuhan kalorinya, Ya. kita ke kalkulator kalorinya. Oke, sini kalori. Ulang lagi, umur 60, tinggi berapa tadi Pak? 167 ya? 160, Pak. Berat 160, badan 57. Berat badan beratnya yang 57. Oke. Oke. Ya, jadi berat badan yang kebutuhan kalori 1.800. Kalau mau turunkan lagi 1.600, 1.300, tapi ini udah normal, 1.800. Jadi pertahankan aja di 1.800 kalori, 2.000 sedikit, turun lagi, naik turun. Sekitar di 1.800 sampai 2.000, Pak. Baik, Ya. terima kasih Pak Dokter. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kita balik lagi ke chat. Dari Ibu Reina Huta Barat. Bagaimana kalau minum kalsium herbal hemohim dari Korea? Apakah boleh diminum sampai 3 bulan? Obatnya 1 botolnya habis untuk 3 bulan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya punya jawaban, mungkin saya harus baca lagi, dia punya literatur mengenai hal tersebut ya. Tapi aturan secara umum adalah demikian.
Konsumsi daripada suatu mineral di dalam tubuh kita, bila mana itu sudah di riset, sudah diperiksa, tidak mempunyai efek samping dan dosis itu adalah dosis yang masuk di dalam dosis yang normal, maka tubuh akan bisa memilah sendiri apakah dia membutuhkan atau tidak membutuhkan. Kalau tubuh itu ada kekurangan daripada mineral tersebut, zat tersebut, maka tubuh akan menahan, mengisap dan menahan. Kalau tubuh berlebihan, tubuh akan buang. Jadi saya punya anjuran adalah untuk kalsium yang adalah suatu bahan yang cukup normal bagi tubuh, bukan racun bagi tubuh, kalau dikonsumsi dalam dosis yang normal, yang cukup, selama jangka waktu yang panjang, itu agaknya tidak perlu kita takutkan akan bahaya apa-apa. Ya, kalsium adalah suatu bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, banyak fungsinya. Jadi, bagi saya, kalau 3 bulan dengan pola seperti itu, silahkan. Tapi kalau makanan saudara mengandung sianida, air raksa, hati-hati. Hati-hati. ppm partikel per milimeter walaupun hanya sedikit, tapi bahan-bahan itu sudah jelas bahan-bahan yang beracun. Tapi kalsium tidak termasuk di dalam bahan meracun yang mengganggu dan merusak dan membunuh tubuh kita. Sianida harus hati-hati. Air raksa harus hati-hati. Bertahun-tahun Anda akan Parkinson, saraf Anda akan rusak. Ya, kalau Anda makan ikan yang mengandung air raksa. Atau Anda menambang emas, lalu Anda mulai cuci-cuci itu emas dengan air raksa. Pakai sianida lagi, ya. Hati-hati. Itu adalah bahan kimia yang tidak cocok dengan sel-sel tubuh manusia. Tapi kalsium adalah salah satu bagian daripada sel-sel tubuh manusia. Jadi itu cukup aman. Ya, terima kasih. Iya. Tapi herbalnya saya kurang memahami karena dari Korea, tapi mudah-mudahan itu sudah melalui Balai POM atau Balai POM yang di Korea atau yang di Indonesia. Keamanannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Selanjutnya atas nama Lena Situmeang, dok, kalau kita vegan, apakah kita perlu suplemen omega 3? Ada rekomendasi suplemen omega 3 yang aman untuk vegan? Oke, Silakan. baik. Saya bukan ahli suplemen, jadi kalau Anda mau tanya mengenai suplemen, tanya kepada ahli tersebut, khususnya spesialis functional medicine. Seperti adik saya Edwin, dia memang mempelajari akan hal-hal tersebut, suplemen-suplemen omega 3, dan adik saya ini adalah penggemar omega 3. Ya, omega 3. Jadi dia selalu menyampaikan omega 3 ini sumbernya dengan omega 6 dan lain sebagainya. Ya, omega 3 dari ikan-ikanan ya, omega 6 dari ayam dan lain-lain sebagai gitunya ya. Jadi dia sangat kurangi omega 6 dan naikkan omega 3 ya. Jadi untuk hal ini saya harus sampaikan bahwa saya bukan seorang yang memahami mengenai hal tersebut. Jadi saya perlu baca lagi, mari kita baca-baca bersama-sama. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, adik saya Edwin Supit di Guam, dia mempelajari dan dia bilang sama saya, omega 3, kurangi omega 6. Saya masih bertanya-tanya karena saya nggak terlalu mengerti itu. Omega 6, omega 3 kan juga lemak-lemak nggak jenuh, ini kan boleh. Nah, tapi omega 3 itu bagus dan aman. Omega 6 hati-hati menyebabkan peradangan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi omega 3 apa yang di suplemen mana yang bagus, nanti kita perlu cari bersama. Saya belum mendapatkan atau belum memahami hal tersebut. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih dok untuk
penjelasannya. Tapi mungkin di pertanyaan pertama, apa perlu omega 3 bagi vegan? Boleh, boleh. Omega 3 suatu bahan yang dibutuhkan di dalam tubuh. Jadi boleh. Ya, boleh. Iya. Oke, selanjutnya atas nama Jackson Panggerapan, bagaimana dengan ekstrak hijau daun pengganti sayur atau vitamin yang sudah dikapsulkan? Apakah itu baik untuk tubuh? Iya. Baik, saudaraku, ini sudah berpuluh-puluh tahun sejak saya masih mahasiswa kedokteran. Saya masih belum dokter, saya sudah membaca mengenai klorofil, zat hijau daun, yang sangat-sangat bermanfaat. Ini dihasilkan oleh alga, dan alga ini, bahasa Indonesia dari alga adalah sejenis ganggang, ya. Di tempat-tempat berair ditanam ganggang ini, lalu dipanen, kemudian dibuatlah menjadi pil-pil berisi klorofil yang sangat tinggi. Nah, akhir-akhir ini semakin terbukti bahwa kita kurang makan sayur. Konsumsi sayur kita tidak memenuhi kebutuhan volume. Harusnya sebanyak nasi, sebanyak itu sayur. Itu aturannya. Adik saya juga, Edwin juga menyampaikan seperti itu. Kita kalau mau makan sayur harus sama banyak dengan nasi. Tapi saudara lihat, sayur itu selalu lebih sedikit dari nasi. Nasinya lebih banyak, sayurnya hanya ya tumis-tumis sedikit, udah lepe-lepe, udah lemes-lemes seperti itu. Bagusnya salad-salad yang banyak karena dia mengandung. Itu sebabnya mengapa klorofil yang dosisnya tinggi mengandung zat-zat yang baik untuk mendetoks tubuh, membuat antioksidan daripada tubuh. Salah satunya adalah klorofil. Kalau saudara membeli klorofil, mahalnya minta ampun. Mahalnya sangat mampu. Tetapi kalau saudara makan daun kelor, murahnya luar biasa. Bahkan nggak ada harganya di pagar-pagar situ. Nah, setelah diketahui daun kelor itu mengandung banyak hal, itu dibuat jadi pil. Dan saudara sekarang dijual pil-pil daun kelor. Moringa ya, pil-pil moringa. Nah, itu kunyit. Pada waktu orang dulu nggak tahu, kunyit itu dia hanya rempah-rempah itu hanya woku-woku itu pakai kunyit-kunyit, nasi kuning, makanan India, kunyit-kunyit. Setelah diketahui bahwa proses detoksifikasi yang pertama atau kedua ya, detox 2 di dalam liver itu sangat dipengaruhi, sangat dibantu sekali oleh kurkumin yang diambil dari kurkuma atau kunyit. Dibuatlah pil-pil kunyit. Atau dibuatlah tepung-tepung kuning yang warna kuning itu dan tepung kunyit. Mahalnya naik. Ya, jadi nilainya, ekonominya jadi ada setelah diketahui khasiatnya dan itu mulai diproduksi dan dijual. Ya. Jadi pada dasarnya bahan-bahan ini cukup aman ya kalau dikonsumsi dalam dosis dan frekuensi atau waktu tertentu. Jadi pada umumnya vitamin-vitamin, suplemen-suplemen itu pada umumnya cukup aman, kecuali ada beberapa vitamin-vitamin tertentu yang agak berbahaya kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Tapi kalau vitamin-vitamin lain, kalau jumlahnya cukup, itu juga akan dipakai oleh tubuh dan tidak akan timbun dan tidak akan meracuni daripada tubuh. Demikian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan di chat sudah tidak ada. Kami berikan satu kesempatan terakhir mungkin kepada partisipan yang mau bertanya secara langsung untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, kita akan langsung pada closing statement. Halo Pak Pendeta.
Masih boleh bertanya, Kak? Oke, silakan Pak. Iya, jadi saya kan pernah ngikutin seminar kesehatan dulu di Bogor ya, sama Pak Max Makahinda kalau nggak salah itu, masalah vegan. Dan dia bilang ada penemuan terbaru waktu itu bahwa yang vegan itu harus mengkonsumsi, ada golongan darah tertentu yang harus mengkonsumsi daging. Apakah itu ilmiah atau tidak itu? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, dengan segala hormat kepada abang saya, Abang Max Makahinda, beliau dulu adalah seorang yang getol sekali dengan mempromosikan love cannot kill, vegetarian. Betul. Tetapi Iya. akhirnya beliau terpengaruh dengan temuan-temuan yang lain. Kebetulan karena beliau bukan orang medis, jadi beliau sangat terpengaruh, baca ini bagus. Nah, itulah beliau ya, menurut saya. Jadi beliau silahkan kalau mau dengar dia bicara, tetapi bagusnya kita diskusi dulu. Dengan segala hormat, beliau itu abangku, kita sama-sama dari Manado. Dia waktu sekolah di SMA Rapi dulu lewat-lewat depan rumah kita, ya di samping kita di Manado. Tapi konsep-konsep itu perlu kita kaji lebih benar lagi. Jadi muncullah akan makanan golongan darah. Nah, jadi saudaraku, itu adalah berdasarkan evolusi. Jadi begini, dulu katanya manusia itu pemakan daging. Lalu akhirnya dia jadi pemburu, lalu dia kumpul-kumpul buah-buahan itu. Dia belum menjadi petani. Nanti lama-kelamaan setelah berapa ribuan tahun, akhirnya manusia itu mulai mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Jadi teori mengenai golongan darah tertentu itu adalah harus makan daging, itu tidak ada dasar Alkitabnya. Tidak ada dasar di Alkitab, itu adalah dasar dari evolusi. Dari saintis, kan saintis percaya evolusi. Manusia itu mulai dari air, kemudian jadi reptil naik ke darat, jadi mamalia, jadi monyet, hilang ekornya, jadi manusia purba, akhirnya berubah menjadi manusia. Oh, dulu masih makan daging, berburu, dan mengumpul-kumpulkan buah-buahan. Jadi hunter and gatherer, ya. Nah, sehingga muncullah diet-diet keto diet atau paleo diet. Oh, itu manusia pertama itu makannya adalah daging dan ini. Muncullah paleo diet, keto diet dan lain-lain. Jadi beberapa tahun saya harus diskusi lagi dengan abang kita Max Makahinda, karena pada waktu saya dan dia bawa ceramah di Kelapa Gading, itu dia masih sangat vegetarian. Tapi lama-kelamaan dia mulai menganjurkan ke diet-diet yang lainnya, karena dia baca buku. Nah, orang yang suka food combining akan, wah ini bagus ya, memang kalau food combining itu masih bagus. Tapi sudah mulai ada muncul golongan darah. Nah, ini dasarnya apa? Karena dasarnya evolusi, manusia yang pertama itu memakan daging. Nanti berubah dia punya golongan darah. Oh, ini. Tapi itu semua adalah asumsi, dan apakah benar seperti itu? Saya harus pelajari lagi, karena itu teorinya sangat menarik. Tetapi apakah ada jurnal yang mendukung bahwa golongan darah tertentu itu harus dari golongan apa, O atau apa ya? Harus golongan O harus makan daging. Ya, menurut beliau golongan darah O waktu itu, Pak. Kebetulan saya golongan darah O. Iya, saya golongan darah O dan sudah vegan, sudah kurang lebih 40 tahun saya sudah vegan. Oh, oke. Dan reaksi-reaksi dari apa yang disebutkan waktu itu tidak terjadi pada diri saya. Iya. Makanya saya bilang itu tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan roh nubuat. Tapi apakah itu ilmiah, saya nggak ngerti, saya bilang. Ya, baik. Jadi itu adalah benar. Golongan darah O tidak, menurut saya, tidak harus mengkonsumsi daging. Tetapi sudah berpuluh-puluh tahun, sejak dari zaman bapak saya menjadi dokter, golongan darah O itu sudah terkenal suka sakit mah. Jadi kalau orang golongan darah O, dia sering sakit mah,
itu adalah berdasarkan statistik. Nah, sekarang mau tanya Pak Johan, apakah Pak Johan mudah untuk nyeri ulu hati? Kalau itu nggak ada keluhan itu, Pak. Nggak ada Karena ya? Oke. saya teratur minum Oke, itu oke. harus ya sesuai Mantap. waktunya. Ya makan nggak boleh minum kalau saya, Pak. Oh, Makan mantap. minum. Iya. Oke, wah saya harus belajar sama Pak Johan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini hanya secara statistik. Oke, terima kasih Makasih Pak Dokter. Iya, Tuhan berkati Pak Dokter. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Oh iya, Oke, Dok, baik. ada yang mengingatkan ini itu tabel katanya. Oh iya, saya sudah coba upload, tapi nggak ke-upload. Nanti saya kirim ke Pak Glenn, nanti bisa Pak Glenn sebarluaskan. Ya. Oke. Boleh. Bisa Oke, dikirim baik. ke grup Pak Pendeta. Oh iya, oke. Iya. Siap. Bapak John udah masuk di grup mana? Yang ini, yang semalam dibagikan Pak Pendeta. Oh, oke, siap. Makasih. Saya akan bagikan ke grup Eden Way News bagi saudara-saudara yang belum bergabung dengan Eden Way News, boleh boleh join ke link berikut ini. Bentar. Oke, baiklah. Kita akan berikan closing remark. Closing statement, dipersilakan. Statement. Tuhan sudah menciptakan kita untuk mengkonsumsi biji-bijian, buah-buahan, dan kemudian sayur-sayuran, lalu kemudian daging yang halal, bukan daging yang haram. Kemudian Tuhan memanggil kita untuk kembali ke tumbuh-tumbuhan, dan hasil-hasil penelitiannya sudah cukup baik. Pada malam hari ini kita menampilkan mengenai bagaimana menghitung akan kalori dan berat badan yang ideal didukung oleh makanan kita. Kemudian kita sudah menunjukkan beberapa contoh makanan-makanan yang berkalori di atas 200 dan makanan-makanan yang di bawah dari 200. Nah, tergantung kepada kita untuk memilih jenis-jenis makanan mana yang bagus untuk kecukupan kalori kita. Kita punya kalori berkisar antara 1.500 sampai 2.500, dan bagi laki-laki yang sangat aktif paling bisa sampai 3.000 kalori dan berat badan masih tetap bertahan ideal. Jadi mari kita belajar terus, sehat terus, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Ya. Terima kasih ya Tuhan akan segala kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami belajar ilmu mengenai makanan kami dan bagaimana kami menghitung akan kalori, bagaimana kami menghitung akan kandungan energi di dalam makanan, agar kami memenuhi kebutuhan energi sehari dalam hitungan kilokalori atau disingkat kalori, supaya kami tahu bila mana kami mengkonsumsi makanan seperti ini, berat badan kami terkontrol. Bila mana kami mengurangi kalori, kami akan turun berat badan. Bila mana kami menambah kalori, berat badan kami akan meningkat. Kiranya hikmat dan akal budi menjadi bagian kami, dan biarlah kami sehat setiap hari sampai seumur hidup kami. Cepatlah datang ya Tuhan, jemput kami mau hidup dengan Engkau di dalam sorga, yang semawi, yang sudah dijanjikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, berikan tidur yang nyenyak, bangunkan besok dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami sembahkan pujian dan berkati acara Eden Way ini yang dilaksanakan secara teratur. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.